yang saya pikir penting. Ya, sesuatu yang perlu dan penting dalam situasi negara kita seperti ini. Ada sebuah movement atau gerakan di antara teman-teman, dan itu penting, itu yang sangat ditunggu dalam situasi kondisi bangsa kita yang semakin lama tidak semakin membaik, tapi justru semakin terpuruk. Nah, saya sudah peringatkan dulu sebelumnya sama teman-teman, hati-hati di dalam pemilihan presiden, dalam pemilu ini semuanya akan terjebak pasti. Ya, tidak Jokowi, tidak apa, biarpun saya orang Solo, saya tidak mendukung Jokowi. Nah, saya tidak mendukung juga Prabowo. Jadi saya memilih berada di luar garis pemilu itu. Nah, sekarang ya terjadi apa yang ditakutkan oleh kita semua. Bentar lagi bensin akan naik, dan apakah kalian akan diam seperti itu. Nah, gerakan-gerakan yang akan sementara ini, saya kalau baca termnya di RTL-nya rencana tindak lanjut, ada komite yang akan membuat sebuah komite. Saya pikir ini penting juga. Komite aksi itu sangat penting karena masa depan negara kita itu ada di tangan kalian semua, tidak pada saya. Saya sudah merasa tua, nggak mungkin. Jangan serahkan pada politikus-politikus tua. Semuanya penipu, pembohong. Karena semua otak politikus-politikus tua kita yang sekarang ini, otaknya itu semua masih Orde Baru, sisa-sisa Orde Baru. Jadi sisa-sisa yang Orde Baru yang mengatek pada kepentingan asing. Jangan berikan pada kalian dah yang harus memimpin. Maka kalian, saya senang, saya sebenarnya sudah di jalan itu, saya pada batuk-batuk, ya nekat aja. Nekat datang, maaf ini saya ngombe dhewe ya. Ya, sehingga saya nekat datang untuk bertemu dengan kalian, pemimpin masa depan saya besok. Pemimpin masa depan anak-anak saya itu adalah kalian. Nah, apa yang mesti kita lakukan di dalam situasi sekarang? Ada dua hal yang membuat situasi perubahan di seluruh negara, seluruh bangsa. Itu ada dua, yaitu melakukan sebuah revolusi diri atau melakukan perubahan total. Itu ada dua cara. Yang pertama adalah lewat mekanisme konstitusional, yaitu lewat mekanisme pemilu. Yang kedua lewat sebuah gerakan massa. Nah, dua hal itulah yang merubah situasi semua. Kalau di Amerika Latin perubahannya sudah berbeda, gerakan massanya sudah berbeda, lewat metode konstitusional, kayak di Venezuela misalnya, lalu di Bolivia, itu lewat mekanisme pemilu. Sehingga kaum muda seperti Anda semua ini membuat kantong-kantong massa, membuat organisasi-organisasi massa untuk mengumpulkan orang, memberikan diskusi, memberikan pendidikan politik kepada semua orang untuk berorganisasi. Setelah itu dikumpulkan, bayangkan kayak Venezuela contoh ya. Hugo Chavez begitu dia melakukan kudeta lalu dia ditahan, keluar dari tahanan, mampu pemilu menang. Karena itu mempersiapkan diri kantong-kantong itu. Nah, sekarang Anda sama juga dengan aksi massa, itu juga begitu. Kalau tidak ada menyiapkan kantong-kantong massa, tidak akan mungkin ada sebuah perubahan. Ingat di Tunisia, satu orang PKL mampu menumbangkan presidennya. Ketika PKL itu digusur, ya pedagang kaki limanya digusur, lalu dia meminta barangnya karena dia miskin. Tidak diberikan. Kalau di sini Satpol PP lah misalnya, tidak diberikan. Akhirnya dia marah, membakar dirinya sendiri, masuk rumah sakit. Wah, menimbulkan simpati, mempergunakan alat canggih yang sekarang, yaitu lewat email, lewat Facebook, segala macam, untuk menggerakkan kantong-kantong massa yang ada. Muncullah demonstrasi, presiden ingin minta simpati, mendatangi ke rumah sakit, justru berbalik. Akhirnya presidennya jatuh. Dan itu diikuti di mana-mana sekarang. Pergerakan di Timur Tengah itu dari ekses Tunisia, Mesir, Libya, dan semuanya bergerak semuanya akhirnya.
Itu dua cara. Jadi dua cara untuk melakukan perubahan. Satu lewat konstitusi. Ini saya nulis kalau tidak tahu, tulisan saya ini kan hampir seperti tulisan Arab. Kalau Arab Anda mahir, ya tulisan saya kayak orang Jawa. Jadi adaptasi antara Arab dan Jawa. Jadi kalau nggak mudeng nanti tanya ya. Jadi ada dua cara untuk melakukan sebuah perubahan. Ada dua cara. Yang pertama adalah lewat konstitusional. Yang kedua adalah gerakan massa. Gerakan massa ini sudah dibuktikan di Solo. Di Indonesia ini pun 98 untuk menumbangkan Soeharto itu lewat ini. Tidak lewat ini. Di Filipina menumbangkan Presiden Marcos lewat ini. Yang istilahnya kalau di Filipina gerakan itu namanya ANV, Active Non-Violent. Jadi gerakan massa yang tanpa kekerasan. Itu namanya istilahnya nanti saya jelaskan. Itu defense aksi. Ya itu nanti saya sudah ada yang dengar belum? Defense aksi apa? Sudah dengar? Belum? Nah itu aksi bertahan. Jadi ketika Kardinal Sin itu khotbah di gereja, masa setelah keluar dari gereja aksi. Ketika ditahan oleh tentara, oleh polisi, oleh segala macam, mau dilindas dengan tank, semuanya tidur di jalan. Bilang, silahkan lindas kami, tidak melakukan perlawanan. Itulah defense aksi. Namanya aktif non-violent. Nanti saya jelaskan. Nah itu semua gerakan massa. Beda dengan 98 di Indonesia. Lewat mekanisme perlawanan. Aparat melakukan perlawanan, kita melempar batu. Nah di Filipina tidak. Makanya istilahnya di Filipina itu defense aksi. Nanti kayak aksi yang dilakukan teman-teman SNI, Kamisak, itu defense aksi. Mogok makan itu juga. Nah ini, jadi dua hal ini untuk melakukan perubahan lewat konstitusi yang satu. Sekarang ini kan semuanya masuk ke wilayah di sini, ya loh, lewat mekanisme pemilu semua kan. Tapi partai-partai kita, partai-partai yang sifatnya oportunis semua, tidak ada yang benar, sehingga tidak pernah ada perubahan pemilu dari pemilu ke pemilu. Coba sekarang ini yang menang PDI. Kemarin Partai Demokrat. Ya toh. Sekarang apa yang terjadi di Partai Demokrat? Sama, sekarang PDI ya sama. Malah nggak jelas semuanya ini sekarang situasinya. Nah, karena semua latar belakang partai-partai itu adalah partai-partai oportunis. Bentukan dari sisa-sisa Orde Baru. Sehingga otak-otak mereka, saya katakan dari awal, perubahan ini harus kalian yang ambil. Jangan diberikan pada politik tua. Nanti 5 tahun ke depan 2000 berapa ini nanti? 19. Nah, jangan berikan pada politikus-politikus tua. Kalianlah yang harus sampai. Kalau kalian memilih ingin masuk ke sini, ya kalian harus konsisten. Melakukan perubahan, jangan ikut arus. Parahnya sekarang ini adalah kaum muda ketika masuk ke dalam lingkaran tertentu malah ikut menari-nari, melingkar-lingkar di situ. Nggak bisa keluar. Nah sekarang kalian yang harus. Nah saya akan berbicara yang kedua karena berdasarkan kantor ini. Tapi tak nyambung matanya sih ya, udah tua masalahnya. Nah kita harus jelaskan. Saya katakan tadi pertama adalah soal prinsip. Yang pertama adalah udah bisa baca enggak nih Mas? Udah bisa baca?
Apa coba? Oh ya sudah, berarti lulus ya. Yang pertama adalah aksi massa itu harus bermakna. Yang pertama, aksi apa yang kalian akan lakukan? Aksi itu harus bermakna penyadaran, memberikan pendidikan politik kepada rakyat, memberikan pendidikan politik pada masyarakat, tidak hanya rakyat ya, masyarakat. Penyadarannya apa? Membongkar kesadaran palsu pada masyarakat. Contoh sekarang, politik pencitraan yang dilakukan SBY dan Jokowi misalnya. Nah, itu harus dibongkar. Dalam situasi sekarang ini ternyata tidak ada jauh berbeda antara SBY dengan Jokowi. Sama-sama mengabdi pada kepentingan asing. Kalau di Tor istilahnya kapitalisme global. Sama-sama mereka mengabdi. Tapi gayanya berbeda. Kalau SBY dengan gaya yang sangat halus, dengan wajahnya yang bagus, segala macam, ganteng, bahasanya halus, tapi di belakang ya nyekek gitu. Nah sekarang Jokowi dengan gaya yang merakyat, seolah-olah sederhana, dengan model mukanya yang sok-sok desa ya, di desa-desa ke. Nah itu telah membius rakyat, sehingga masyarakat ketika BBM naik, ketika gas LPG sekarang sulit, ketika beras naik, ketika gula naik, semua harga kebutuhan pokok naik, pendidikan, rakyat tidak bisa bergerak apa-apa. Karena sudah terilusi. Maka ketika kalian aksi harus bermakna ini. Rakyat sehingga sadar. Itu yang pertama. Jadi aksi tidak hanya sekedar emosional, berteriak-teriak, ya, tapi tidak ada isinya untuk memberikan penyadaran pada masyarakat. Terutama kalau kalian buat selebaran, ya selebaran yang benar-benar bahasanya tidak terlalu akademis. Karena kadang-kadang mahasiswa ini kan kalau ngomong dengan rakyat sosok pinter itu, ya tuh ngomongnya pakai istilah-istilah asing lah rakyat ini. Sampai ini ngomong apa toh Pak? Bikin pusing. Dah bagaimana itu penyadaran itu sampai kalau kita dengan istilah-istilah yang asing bagi telinga mereka. Misalnya isu yang pas, neoliberalisme, bingung rakyat ini, neoliberalisme apa meneh. Kita paham, tapi masyarakat sulit untuk memahami itu. Nah, cari kata-kata yang tepat. Istilah itu yang sama yang bisa diterima oleh masyarakat. Itulah namanya penyadaran, pendidikan politik. Jadi jangan sampai gerakan itu terasing dari masyarakat. Jangan sampai. Itu ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail soal itu. Lalu yang kedua adalah kampanye. Apa yang dikampanyekan? Yang kita kampanyekan adalah program-program kalian, program-program masyarakat, program-program isu yang kalian angkat. Misalnya kalian mau mengangkat isu apa? Naiknya SPP di kampus. Nah, ini dikampanyekan terus-menerus. Gitu. Yang berkaitan dengan isu yang ada. Paham Mas, Mbak, soal kampanye? Nah. Dan ketiga, aksi itu harus merupakan ini yang membelenggu kadang-kadang teman-teman itu. Ngomong aksi itu adalah gerakan moral. Mahasiswa itu gerakan mahasiswa itu adalah gerakan moral. Itu kalian ditipu Soeharto. Kita semua ini korban politik ya.
Zaman Soeharto itu gerakan mahasiswa itu mestinya harus gerakannya gerakan moral, bukan gerakan politik. Nah, Soeharto itu mateni kita ya, berkali-kali dengan cara-cara politik. Maka ketika mahasiswa kesadaran mahasiswa dulu di Jogja, di Solo, mulai akar persoalannya apa? Soeharto itu. Mulai aksi-aksi itu semuanya harus berbau politik. Gak ada gerakan moral itu, saya pengen ngerti gitu loh. Gerakan moral itu ya kalau yang dilakukan oleh kiai, romo, pendeta itu lah. Kali kita ini enggak. Memangnya mau jadi biksu. Nah, lawan di mana? Di Tibet, berapa biksu yang dibunuh di sana oleh militer? Mereka aksi, bukan gerakan moral lagi. Saya seorang biksu, ribuan biksu turun ke jalan, tembakin, mati. Sudah berbeda. Tumbangnya Marcos, Kardinal Singh di Filipina, tolong baca bukunya itu kapan-kapan. Itu di gereja dia pidato khotbah soal politik, bahwa sudah saatnya presiden kita yang ada ini karena korup harus diganti. Sudah lakukan. Khomeini ketika menjatuhkan Reza Pahlavi, dia seorang mullah, seorang kiai, menggerakkan massa untuk menumbangkan. Semuanya itu nggak ada yang namanya gerakan moral. Soeharto aja takut jatuh mengatakan gerakan moral, sehingga kalian terpolitisasi, tidak merasakan itu. Nah, kalau masih ada mahasiswa yang mengatakan tentu gerakan moral, bohong apa tuntutanmu itu? Tanya tuh. Tuntutanmu apa? BBM ya, BBM itu karena keputusan politik ya. Gimana? Kok kamu gerakannya moral? Kalau gerakan moral ya sudah. Kalian apa ya? Cepat-cepat jadi haji semua. Yang keempat, aksi itu harus bermakna perubahan. Jadi aksi itu harus bermakna perubahan. Apa yang kalian tuntut, apa yang kalian perjuangkan, ini harus berhasil merubah situasi. Kalau tidak bermakna perubahan aksi itu ibaratnya kalau istilah orang Jawa, obor belarak, tahu obor belarak? Ya, menyala set, mati lagi, berhenti. Set, berhenti lagi. Tapi kalau itu bermakna perubahan, diyakini betul bahwa gerakan ini akan memenangkan sesuatu. Seperti halnya Soeharto, ketika saya dengan kawan-kawan tahun 80-an, mulai dari Kedungombo melakukan aksi, ini Soeharto harus tumbang. Ayo, kita kerjakan. Berapa tahun? Kami aksi dulu 10 orang, itu sudah luar biasa. Digebuki tentara, polisi itu merasa jadi pahlawan. 10 orang. Sudah menangan. Wes. Diyakini. Sehingga tidak padam semangat untuk melakukan perlawanan itu. Kalau tidak ada latar belakang perubahan. Konsep ini harus berubah. Konsep negara kita yang mengabdi kepada imperialisme ini, yang mengabdi pada asing ini harus jatuh. Baru kalau konsep itu ketemu, kalian masih punya semangat aksi, baru menentukan taktik strateginya nanti seperti apa. Itu akan ketemu. Kalau ini, saya khawatir kalau tidak ada semangat ini, ya saja saya katakan berbelarak itu reaksioner istilahnya. Anak isu iki melu aksi, isu iki aksi lho, bedino aksi terus ora kuliah mati kelenger. Maka harus jelas arahnya, jelas kalian menentukan isu itu. Semangatnya adalah membawa perubahan. Syukur sampai ke tahapan yang istilahnya yang paling radikal, sampai ke tahapan yang sering kalian teriak-teriakan itu adalah ini
ketetapan itu. Jadi tidak hanya sebatas kata-kata ketika aksi sambil teriak-teriak, sambil kalian loncat-loncat revolusi, revolusi sampai mati itu, tapi tidak ada di dalam semangat kalian, ya mati dewe pasti. Ya itu, jadi sampai ke sana. Berarti yang kali saya nagih janji aja, nagih janji teman-teman ini kalau aksi revolusi mana sekarang buktikan. Saya dengan kawan-kawan sudah membuktikan tumbangnya Soeharto. Saya dulu adalah wakil koordinator nasional. Ya, saya ada di posisi itu yang membawai. Yang kedua adalah aksi harus bersemangatkan perlawanan, bukan yang namanya kadang-kadang kan aksi itu menuntut, bukan itu, melawan, karena kita akan melakukan perubahan itu harus melawan pada sistem yang ada. Semangatnya itu. Nah, saya dulu Wakorlar itu di dalam memegang ini. Jadi tidak muncul di permukaan kayak Anas segala macam, nggak muncul begitu ya. Tapi saya ada di bawah. Bagaimana rakyat ini melakukan perlawanan? Ketika dihantam, kita sudah kehabisan cara. Teman-teman mahasiswa sudah bagian mati. Bagaimana cara kita melawan? Jangan dibiarkan perlawanan yang sudah sangat kencang itu menjadi kendor. Karena ada mahasiswa dimatikan, ada macam-macam. Harus dilawan dengan cara ini. Sehingga ketika saat itu menentukan alat apa yang untuk melakukan perlawanan, ya akhirnya kita buat molotov. Nah itu dulu saya yang bertanggung jawab. Awal molotov itu ada di Universitas Atmajaya Jakarta. Saya bikin molotov untuk melakukan perlawanan. Itulah. Nah nanti kita jelaskan semua. Jadi sekali lagi, karena semangatnya adalah perubahan, aksi-aksi kita harus bermakna perlawanan. Perlawanan itu bukan berarti harus anarkis. Tidak. Karena perlawanan ini akan dilakukan, aksi itu terus berkala. Kayak apa yang dilakukan teman-teman setiap Kamis. Itu bermakna perlawanan. Tapi kalau lo berbalak makhus, itu. Hari ini misalnya di UIN kemarin sampai kayak gitu ya perlawanannya, bakat pelempar berani polisi berani, si besoknya mati ya set, dan tidak ada apa-apa lagi ya. Maka harus ada, kalau sudah dua ini dipegang, harus ada ritme. Kapan saat kita harus lakukan case itu bukan bentrok dorong-dorongan, yaitu istilahnya case, cium-ciuman antara polisi dengan siapa itu kan. Dorong-dorongan itu kan kayak orang mencium gitu. Yang satu memeluk sambil yang kedua adalah sampai terjadi perlawanan fisik. Nah itu kapan harus dilakukan, timingnya harus tepat. Kalau tidak tepat jatuh pasti. Jadi ini ya, inilah prinsip-prinsip aksi massa. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan bentuk-bentuk aksi massa. Maaf, ini kalau nggak SMP saya sudah minta pamit. Nah inilah yang kalian harus ngerti bentuk-bentuk aksi sesuai dengan kondisi masa yang ada. Ada berapa bentuk sih aksi itu? Dan mungkin
teman-teman sudah di ya. Ini sembuhnya sebenarnya saya pengen tahu ya. Kalau saya batuk begini, sembuhnya itu sebenarnya dengan merokok. Tapi saya kan nggak enak, tak lihat kok teman-teman nggak ada yang merokok. Kalau tak rokoknya mesti sembuh. Ini kesempatan forum aja nih. Ini boleh nggak Mas Hasan merokok nih? Hah? Boleh ya? Boleh ya? Ya, itu. Nanti coba lihat kalau saya merokok nggak jadi batuk pasti. Oh, nggak batuk toh? Yang pertama adalah terima kasih Mas. Pangerten dia. Oh iya. Wah bagus sekali itu. Itu modal utama untuk melakukan perubahan dan perlawanan. Oh iya, kepekaan itu penting. Karena kalau tidak ada kepekaan, tidak akan mungkin kalian akan mau kumpul di sini. Saya yakin itu. Jadi saya katakan tadi, aksi tidak boleh ada jarak antara kalian dengan masyarakat, karena kalian akan memperjuangkan masyarakat toh. Nah, tahu dengan kondisi masyarakat mesti tahu kondisi sosialnya. Nah, sekarang kondisi sosial saya merokok mesti butuh asbak. Nah, dikasih asbak. Luar biasa. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah audiensi. Ini diperlukan, penting, ya, perlu. Tatkala misalnya ini, kalian mau membentuk komite aksi, mau nuntut SPP supaya bisa turun. Nah di kampus itu ada beberapa orang, tapi diajak aksi kok pada tidak mau. Nah kita pakai audiensi aja. Sama juga ketika nanti misalnya kalian teman-teman ini mau nuntut soal negara, mau aksi ke gubernur atau aksi kemana, ke Tugu. Wah, masanya kok kelunting. Tapi yang ikut bergabung koalisinya ini banyak sekali, itu sering terjadi itu. Di Solo saya sudah membuat undangan aksi, namanya banyak sekali. Saya dulu adalah koordinatornya Aliansi Masyarakat untuk Kesejahteraan Rakyat di Solo. Itu ada BEM UNS, ada BEM UMS tahun 2006 ya, 2006 2009 saya masih koordinator, tapi sudah tua tak pasrahkan yang anak muda itu saja. Nah, itu banyak sekali, ada BEM Staimus, Univat, ada PKL, ada buruh. Rapat itu batang semua pengurusnya. Tapi ketika aksi, terus direncanakan berapa nih BEM UNS? 100. Wah, ini aksinya luar biasa, ini akan banyak ini. Pasti. Begitu sudah saatnya aksi, wartawan pada sudah datang. Teko nolnya nggak ada semua. Alasannya macam-macam. Aduh, kalau begitu gini aja. Datang aja langsung ke wali kota, kita audiensi. Nah, di situ mau aja. Kalau hari ini wali kota tidak mau menerima kita, seminggu lagi kita akan datang ribuan orang, nah gitu aja. Nah, kita di situ melihat kondisi masa kita, ya, audiensi. Ini rekod biasa. Yang kedua adalah mimbar bebas. Tidak ada yang tahu Mas mimbar bebas? Jadi mimbar bebas ini adalah kita tentukan satu titik. Dari mana-mana peserta aksi itu berdatangan mengarah pada satu titik. Ya, disitulah sampai di satu titik ini kita mulai lakukan aksi. Orasi macam-macam ada di situ. Nah, ini mampu melakukan perubahan. Di Solo itu pernah ketika saat itu BBM dinaikkan akhirnya dibatalkan. Itu ketika kami Ambo Rakyat memimpin aksi sopir angkutan mogok. Itu kita pecah. Titiknya itu ada di alun-alun utara pada saat itu di sini. Nah, angkutan itu kan kalau di sini bis kota itu loh. Itu kan jurusannya lainnya macam-macam. Ada A, ada B, ada segala macam. Yang A itu daerah
sini, B daerah sini, C daerah sini, D daerah sini, ini sana sini, ini ngumpul di sini, masuk ke dalam kota semua, ini macet total. Macet total Solo itu nggak bisa. Karena semua angkutan masuk. Ijen kita kan aksinya di sini, polisi bingung ini gimana ini? Loh, mereka datang di alun-alun kok. Tapi setting kita secara tertutup adalah memacetkan semua. Jadi pintu masuk ke Solo itu macet. Dari arah Surabaya itu macet di Juruk, wah sampai hampir Sragen sana, macet. Bayangkan mobil angkutan itu kasihkan di jalan masih nunggu teman nggak jalan-jalan nih. Yang dari Semarang, Jogja ngumpul di Kartosuro di UMS, yang koordinir teman-teman UMS, ngumpul di sana, macet cuma nggak bisa masuk. Yang dari Wonogiri, Sukoharjo ngumpul di Gading itu macet semua. Polisi telepon gimana? Begitu bergerak kita tentukan, ayo bergerak, telepon, jalan pelan-pelan, macet. Berapa hitungannya sekarang secara ekonomi macet sehari? Kerugian pada saat itu pasar lewat juga rugi, semuanya rugi, berapa hitungannya kerugiannya? Itu perhitungan. Kita hitungkan secara pasti. Jadi jangan anggap bahwa mimbar bebas ini tidak mampu membawa perubahan ini. Kalau semangat kita perlawanan, setting kita juga setting untuk melawan. Bisa saja kita umumkan, tidak usah ngumpul A, tidak ngumpul A. Ini bisa saja langsung kalau orang mesti datang satu, nggak macet toh. Tapi beda, aku ngumpul dulu di sini, di jalan arah Surabaya yang akan masuk ke Solo, kumpul di sana. Nah, bayangkan angkutan. Kalau sudah ngumpul kan saya nanya sendiri, polisi mau nindak berani, nggak berani kalau masanya besar. Beda kalau kita hanya sekedar bukan semangat perlawanan untuk melakukan perubahan, umumkan aja langsung ke sini, ngumpul di alun-alun, selesai, nggak ada persoalan. Jadi semangat ini harus ada. Maka dengan kalau kita sudah punya semangat seperti ini, dua hal ini, tentu kita punya masing-masing. Kalian lebih pintar pasti. Itu bisa punya taktik dan strategi untuk melakukan setting aksi itu. Oh ya, ini begini. Seperti halnya aksi Kamisan lah, contoh misalnya. Kalau itu disetting secara benar, ada di Tugu, nggak usah repot-repot macetkan satu arah, jalan dulu aja. Diem aja semuanya, polisi bingung mau nabrak orang wani. Oh kira ini manusia ya toh, nggak ditabrak gimana? Ini macet. Paling polisi mas, jangan bikin macet mas. Diem aja lah, nggak usah disauri. Bikin macet 1 jam saja, udah rugi ratusan juta itu, karena itu pusat kota. 1 jam aja, nggak usah lama-lama. Ya pak sebentar. Bikin 1 jam. Kalkulasi kerugiannya luar biasa. Nah, itulah ini mimbar bebas. Nah, di sini ya, Mas. Sudah paham? Yang ketiga adalah nah, ini yang sering kalian gali atau lemas. Nah ini yang sering kalian lakukan mungkin. Ngumpul di satu titik, lalu berangkat ke titik yang kita tuju aksi. Berangkat bareng-bareng. Bisa dengan sepeda motor, bisa dengan jalan kaki. Kalau dulu tahun 98 itu ada namanya Forum Kota di Jakarta ya. Itu isinya anak-anak UKI yang memimpin Adiana Pitupulu yang sekarang jadi anggota DPR fraksi PDI itu ya, mulutnya aja yang bocor, tindakannya kok udah kacau. Nah itu masanya sedikit, tapi dia sewa mobil bis itu banyak.
Ada biaya PDI ya. Banyak. Wah, pokok bonderan yang luar biasa semua. Dalamnya kosong. Semua pokok bisu. Jadi kalau di shot wartawan, wah hebat. Nah itu memacetkan jalan. Tujuannya cuma itu. Nggak punya masanya sedikit, nggak mau bergabung. Forkot itu sangat eksklusif, nggak mau bergabung. Saya maki waktu itu saya yang punya tugas saya maki-maki itu sih Adian Nabi Tupulu itu masih ingat. Nah itu nggak mau gabung, eksklusif sendiri, tapi dia punya cara, itu yang harus kita salut juga. Yaitu kalau konvoi bis, biarpun nggak ada orangnya, Jakarta nggak usah 1 jam, 20 menit aja udah macet total itu. Nah itu pinternya dia di situ. Terus ragu masa tapi ya udah memacetkan jalan. Itu Forkot itu anarkis itu. Waksi kalau nggak mau bentrok, dia nggak mau gabung. Pokoknya janjinya bentrok. Ya kamu gendeng, bentrok, benjut terus kamu itu. Nggak tahu caranya gimana tuh. Nah itu. Ini penting ya. Ini yang benar-benar sebenarnya bisa untuk melakukan. Kalau kami lakukan pada saat itu di UI. Kumpul dulu di UI Salemba, ya, itu hanya sekitar 20 sampai 25 orang. Tapi saya ingat 98 ya, karena aksi itu rutin, kontinu. 3 bulan penuh kita aksi, jalan kaki. Hanya 20 orang, tapi bisa membengkak jadi puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang. Kenapa? Karena kita perhitungan sudah saya jelaskan. Semangat kita adalah ini, aksi kita harus bermakna perlawanan. Caranya bagaimana? Menggerakkan mahasiswa pasti akan capek kalau aksi terus tiap hari. Capek itu. Nah Soeharto kalau tidak juga aksi terus tiap hari tidak akan tumbang. Masa kalau hanya sekedar ini saja, pasti juga tidak akan tumbang. Maka harus melibatkan antara mahasiswa dengan masyarakat. Caranya bagaimana? Ini misalnya UI ya mas, kumpul kita di UI Salemba. Ini DPR. Nah rute-rute di sini kita harus cermati. Tentu ada tempat kampung, di sini ada kampung Melayu, tempat kumuh dan segala macam. Begitu harus ada. Yang ke sini juga ada Senen, ada ini, temukan di titik sini. Nah di sini kita tanamkan mahasiswa-mahasiswa untuk melakukan pengorganisiran. Sehingga ketika kita keluar dari sini itu hanya 20 orang, yang ke sini 20 orang, tapi begitu keluar disambut oleh rakyat ikut gabung. Terus melakukan itu. Lama-lama masanya besar. Setiap hari mahasiswa kita kirimkan untuk live in ke sana. Begitu mahasiswa keluar, jam 1 itu keluar dari kampus UI, sudah, masyarakat sudah di pinggir jalan menyambut semua. Pengorganisasinya apa? Waktu sudah tak berusaha tadi ya. Wah, ini mengkampanyekan soal pemerintahan otoriter Soeharto, soal ini. Nah, memberikan pendidikan politik kepada rakyat, sehingga rakyat punya kesadaran palsunya hilang. Sehingga nggak perlu mas, kayak sekarang ini lucu saya kalau saya melihat di teman-teman ini gitu, sadar pora tuh. Aksinya hanya 100 orang dibatasi dengan rafia, ya toh, batasi rafia samping-samping itu, terus di atas korlapnya teriak-teriak, hati-hati, hati-hati, ada provokasi. Oh ini saya. Nah gimana kalian mau ada perubahan kalau rakyat tidak ikut terlibat? Memangnya mahasiswa itu menentukan? Enggak, mahasiswa itu hanya pelopor perubahan. Yang menentukan arah bangsa kita adalah kaum muda. Kaum muda itu tidak mesti harus mahasiswa. Gitu. Seperti hanya kata Bung Karno tidak bilang beri saya 10 mahasiswa, tidak.
Tapi beri saya 10 pemuda, maka saya akan merubah dunia. Asalkan pemuda itu pemuda yang progresif dan revolusioner. Bukan pemuda yang berwatak tempe. Jadi Bung Karno tidak menyebut mahasiswa, tapi pemuda. Itu. Jadi jalan kaki. Maka saya katakan kalau semangatnya perubahan dan perlawanan tidak jenuh. Bayangkan UI Salemba ke DPR itu berapa kilometer kita lakukan tiap hari. Tidak ada yang gaji, tidak ada yang kayak duit, aksi kayak ide, tidak ada. Modal bagi kita gitu. Mulai ya apa bedanya dengan Sarkem ya Mas? Terus yang kedua, yang keempat, saya katakan tadi adalah defense. Defense aksi. Bertahan karena sudah kelelahan tapi semangat perlawanannya harus ada. Maka itu harus dilakukan. Kayak tadi saya jelaskan aksi mogok makan, aksi tutup mulut, aksi. Kalau kalian pengen aksi mogok makan itu ya kudu akal-akalan. Makanya mana ada orang aksi terkecuali di Soviet ya. Ada ilmuwan yang mogok makan di tahanan, serius betul, hampir meninggal, akhirnya bisa tuntutannya bisa berhasil. Hanya satu orang ketika dia ditangkap ditahan. Wah, dunia akhirnya ikut menekan Soviet supaya membebaskan dia. Satu orang itu. Ya. Nah kalau kita kan 10 orang misalnya mogok makan. Wah jumlahku bikin aja kampanye besar-besaran. Ini mahasiswa mana nih misalnya UGM atau mahasiswa apa menuntut pada Jokowi supaya tidak menaikkan harga BBM melakukan mogok makan. Wah di Pulau Batu 10 orang. Bikin aja, undang semua wartawan pada buat tahu kalian mogok makan tenan. Ini awan. Gitu. Jangan sarapan, jangan dileboni nasi. Kalau nasi ketahuan. Ya, malam lihat, harus ada keamanannya. Ada tim yang lain ngelihat, ini ada orang lain apa tidak. Kalau tidak ada ya, Mbak apa Mas yang mogok makan ini pura-pura ke kamar mandi gitu. Mau kencing sebentar. Oh ya saya antar. Yang antar ini bawa roti misalnya. Kasih roti aja, makan di dalam kamar mandi. Udah keluar. Yang penting makannya enggak kenyang itu, nama kalau kenyang ya kebangetan gitu loh. Karena besoknya masih terus dilakukan toh. Wah, minumnya aja yang agak sih kelihatan bibirnya pecah-pecah toh. Wah, mau gue makan tenanan ini. Nah, eta. Itu kami lakukan ketika aksi buruh di Solo. Teman-teman di Jakarta rata-rata begitu. Nah, itu namanya defense aksi. Ya akal-akalan enggak apa-apa tuh. Ini nek agama dosa jare ini. Tapi ya enggak usah dibungkuki agama lah. Itu keulalan. Itu asal enggak warak, asal perutnya enggak sakit. Kasih roti saya ini satu, makan di kamar mandi. Apa? Selesai. Keluar lagi kelihatan lemes itu. Latihan acting dulu enggak apa-apa. Nah, itu defense aksi. Dipertahankan kayak kamisan misalnya. Itu kalau dikemas secara benar mungkin sangat menarik. Itu salah satunya adalah itu. Memacetkan jalan. Jangan hanya duduk toh, tapi tidak ada semangat perlawanannya. Gitu. Apapun. Aksi entah itu mogok makan, entah aksi diam, entah aksi apalah yang defend aksi ini. Tapi itu kalau bermakna perlawanan, muatannya akan dahsyat betul itu. Sudah saya jelaskan tadi di Soviet. Dia anggap dia makar, dia akan dihukum seumur hidup, sudah divonis, nekat dia. Waksi mogok makan, saya tidak bersalah. Mogok makan sampai 30 hari, gila. Wah, rame. Tapi harus ada tim kampanyenya itu harus ada. Nah, itu yang terakhir. Ini yang belum pernah dikerjakan. Apa itu?
per juta. Bukan duit, juta. Per juta adalah aksi perjuangan bersenjata. Seperti apa yang dilakukan di Yaman sekarang. Dulu itu mereka hanya aksinya audiensi. Aksinya hanya mimbar bebas, aksinya hanya long march. Tapi makin maju, aksinya harus perlawanan kita harus lewat senjata ini. Kalau tidak, pemerintah ini dablek terus. Pada kondisi posisi masanya sangat kuat, harus bersenjata. Kayak Libya, menggulingkan Muammar Gaddafi tidak bisa dengan aksi rally, tidak bisa aksi dengan mogok makan, bersenjata. Dulu ketika kita mau menggulingkan Soeharto sudah hampir kita putuskan. Ini aksinya harus dengan per juta ini. Bah, kalau tidak, sudah hampir kita putuskan itu. Tapi ada kesalahan teknis, meledos dewe bomnya. Kalau kalian ingat peristiwa Tanah Tinggi, belum musuh teroris bom-boman ini. Kita sudah membuat itu. Tapi kalau teroris hanya sekedar ngawur. Kita bermakna pendidikan politik. Soeharto itu kekuatannya di militer, ya sudah. Karena persoalan difungsi ABRI. Yang membuat Soeharto kuat itu satu difungsi ABRI, yang kedua 5 paket undang-undang politik yang dikuasai oleh Golkar. Maka serangan kita harus ke Golkar dan militer. Kita menyiapkan orang. Sehingga kawan-kawan saya hilang semua sebagian itu. Bom itu belum di. Bom itu salah ketika besok mau operasi, kita kumpul begini, sudah istirahat dulu. Tiba-tiba yang namanya Suyat yang sekarang tidak kebalik, kalau teman-teman tahu itu ya. Suyat itu datang-datang. Wah, besok ini kita perang bener men, per juta kita. Ledos sendiri. Wah, kena teman-teman kita sendiri. Salah satu staf ahlinya SBY yang masih sekarang si Andi Arief, dulu ketuanya mahasiswa di Jogja ini. Itu terus Wiji Dupul yang sekarang hilang, terus Bimo, Petrus yang hilang akhirnya, Herman yang akhirnya hilang juga. Kalau saya pinter sulapan nanti tidak. Jadi itu. Ini saya tidak akan membahas secara detail karena belum saatnya. Hanya orang-orang takut aja ya. Belajar keempat itu. Nah, yang terakhir saya akan nanti biar langsung bisa diskusi adalah untuk mempersiapkan ini semua, itu apa yang kalian butuhkan? Kebutuhan. Saya tidak bicara soal teknis ya. Kebutuhannya korlap, wakorlap itu sangat teknis banget itu. Itu kalian bisa sendiri pasti, ya toh. Ini saya yang prinsip-prinsip saja. Secara teknis nanti malah piye kebutuhan. Kebutuhan artinya kebutuhan itu adalah untuk mempersiapkan ini semua. Yang pertama kalian harus punya organisasi. Itu yang pertama. Bagaimana mungkin kalian nggak punya organisasi, cuma individual pengen melakukan sesuatu yang besar. Kalau saya baca tornya ini kan musuh kita sangat besar, kapitalisme global. Wah, gede banget ini. Ya, nah itu mau dilawan sendiri. Padahal kapitalisme global itu kekuatannya itu berlapis-lapis. Ya, satu negara, posisi negara itu masih macam-macam. Ya toh, ada tentara, ada macam-macam kan itu. Wah, itu musuh kita dulu. Orang punya duit segala macam itu musuh kita. Kapital di dalam negeri sendiri itu musuh kita. Lalu global itu digantikan luar negeri. Walah, itu kan sesuatu yang besar sekali. Kalian sendiri yang melawan mana mungkin bisa. Melawan kebijakan kampus sendirian aja nggak bisa. Apalagi mau melawan kapitalisme global di. Nah, perlu ada organisasi yang kuat dan solid. Tidak hanya sekedar organisasi, sekedar kumpul.
Jadi kalian harus memanai, saya mau tanya sekarang. Kalian memanai organisasi apa? Siapa yang dari BEM, siapa yang dari kami, siapa yang dari HMI, siapa yang dari PMI. Ikut organisasi. Kalian ini ikut organisasi semua enggak? Iya, administrator semua. Nah, saya mau bertanya sekarang. Organisasi itu maknanya apa? Ya, Suatu perkumpulan massa yang terstruktur. satu. Ya, perkumpulan massa yang terstruktur. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Yang mempunyai visi misi yang sama, Pak. Visi misi yang sama. Sudah? Ada lagi? Saya bisa memberikan contoh. Oke, kalau tidak ada, saya mau ngomong nih salah satu dua. Saya secara pribadi menolak. Organisasi itu bukan kumpulan. Ya. Kalau misi-visi yang sama itu dalam konteks kalau kita sudah masuk dalam wadah itu. Kenapa? Karena saya akan memberikan contoh ini sebenarnya. Ini ada sapu lidi. Satu. Ini sapu lidi lagi satu. Ini sapu lidi satu. Ada di sana, ada di sana, di sana. Kita ambil satu. Kita kumpulkan di tengah. Kalau yang dimaksud kumpulan itu. Tidak ada maknanya apa-apa. Tapi kalau satu sekian ini kita kumpulkan lalu kita ikat. Itulah namanya organisasi. Siapa yang bisa memutuskan sapu lidi itu kalau sudah diikat dan bisa siapa yang bisa memutuskan? Tapi kalau sapu lidi satu ceklek mudah sekali itu tulis. Tapi kalau sudah diikat itu akan sulit. Dan kalau sudah diikat itu maknanya jauh berbeda. Maka organisasi adalah ikatan. Ya, ikatan dari keinginan melakukan perubahan sehingga makna organisasi itu sebagai alat perjuangan. Maka kalau sapu lidi itu sudah kita ikat menjadi satu, itu maknanya besar sekali untuk membersihkan ini. Bisa membersihkan, bisa untuk mukul lalat, nyamuk dan segala macam nyulek mata kita ya sakit. Kalau sudah begini coba ikatan itu nyulek mata kita ya sakit. Itulah makna organisasi, makna melakukan perubahan dan perlawanan. Saya berbicara ini adalah untuk menjadi sebuah organisasi yang maju. Nah, kalau PKK segala macam itu kumpulan. Karena tidak bermakna untuk melakukan perubahan. Hanya berkumpul. Berkumpul, ngobrol-ngobrol, selesai. Berkumpul, diskusi, ngerasani, selesai. Itulah kumpulan. Itu biarpun istilahnya organisasi, tapi tidak bermakna apa-apa. Maka organisasi itu adalah ikatan. Harus dimaknai itu sebagai alat perjuangan. Maka syarat di sini untuk menyiapkan ini semua itu adalah organisasi yang solid, organisasi yang kuat. Bukan organisasi dengan anggota yang banyak. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tapi organisasi yang solid dan kuat. Kalau kalian, saya yang masih kecil-kecil ya dulu ketika PRD muncul. Anggotanya tidak banyak, sedikit, tapi solid, kuat. Kesulitan Soeharto untuk menumbangkan. Kita dikatakan PKI, kuatakan apa-apa pada saat itu nggak peduli. Karena kita sudah solid, diculik, ditangkap, digebukin, disetrum segala macam kita. Nggak ada persoalan. Karena ini alat perjuangan kita untuk menumbangkan Soeharto dan kita yakini bahwa itu akan tumbang pasti. Nah, itu terjadi. Maka yang dibutuhkan pertama adalah organisasi. Organisasi ya tadi di mana itu yang kuat dan solid.
kedua adalah ini yang akan jadi RTL kalian nanti. Jaringan, kalau di situ istilahnya ya, jaringan atau aliansi atau kerjasama. Jadi kalau kalian ingin melakukan perubahan, sementara gambaran dari Thor ini adalah perubahan sesuatu yang sangat besar, itu tidak bisa diselesaikan oleh satu. Harus melakukan kerjasama, istilahnya dengan misi visi tadi, gitu loh. Misi visi yang sama, ayo kita bekerja sama, itulah namanya yang saya katakan tadi, yang dikatakan Mas siapa itu yang kaos merah. Itu tentukan ini di sini membuat jaringan. Tidak mungkin, Indonesia ini wilayahnya sangat luas sekali loh, tapi sekarang kalian diuntungkan oleh sistem teknologi yang canggih. Mau hubungan dengan Makassar, mau hubungan dengan Papua, 5 menit saja selesai kok. Lewat BBM bisa selesai, lewat SMS bisa, lewat email bisa, luar biasa sekarang. Beda dengan kami dulu belum ada HP. Telepon mesti ke wartel dengan mahal biayanya, kayak gitu. Tapi mampu melakukan jaringan dan koordinasi, membuat aliansi bersama. Sehingga ketika Jakarta bergerak, semuanya bergerak. Itu yang saya maksudkan. Yang ketiga, ini yang belum rokok jadi batuk lagi. Rokok lagi ya. Ini berat ini. Sayangnya itu. Oh, ini tenang. Benar. Kenapa saya, maaf ini bukan apa-apa ya, selingan aja. Kenapa saya merokok Cisams? Tolong kamu baca yang kretek itu. Merokok ini bisa menyembuhkan batuk. Baca aja, enggak percaya. Itu bisa sesuai. Enggak percaya tuh. Nah, ketika kita sudah punya organisasi solid dan kuat, ketika sudah ada jaringan, harus ada mekanisme diskusi ini. Diskusi ini penting itu untuk memecahkan problem pokok bangsa kita apa, sehingga kita bisa menentukan musuh utama kita apa. Sekarang ini kan semua kan pada bingung ini, musuh utama kita apa, mencari-cari bingung tuh. Persoalannya kan itu. Nah, tentukan dari diskusi inilah masing-masing mengeluarkan, oh ini yang jadi problem pokok bangsa kita. Oh ini. Tapi kalau menurut saya, problem pokok bangsa kita yang mudah dijelaskan ke masyarakat itu adalah amandemen pasal 33. Soeharto yang kejamnya sebegitu luar biasa, yang korupnya begitu luar biasa, yang jahatnya begitu luar biasa, tidak berani mengamandemen pasal 33. Tapi Gus Dur dipaksa untuk mengamandemen pasal 33, Gus Dur menolak, jatuh. Sehingga ketika Megawati jadi presiden, amandemen pasal 33. Dan itu yang mengakibatkan kita menjadi bangsa pengemis, kita menjadi habis-habisan. Semuanya dijual, habis. Undang-undang migas itu nomor 2 tahun 2001, ya, nomor 21 tahun 2001, undang-undang migas. Terus air nomor 24 tahun 2004, ya. Terus habis itu tanah, telekomunikasi kita, semuanya dijual. Karena di pasal 33 itu dilindungi dengan penjualan BUMN kita. Terakhir SBY yang luar biasa tahun 2007, hati-hati itu. Hak guna usahanya selama 95 tahun, undang-undang penanaman modal. Kalian akan dijajah 1 abad lagi. Dan itu diam, karena itu
merupakan keputusan konstitusi. Diputuskan DPR semuanya dikasih duit oleh kapitalisme global. Agar supaya kita habis. Apa sekarang? Saya mau bertanya. Apa yang ada di Indonesia sekarang? Apa yang bisa kita banggakan sekarang? Baru saja kita dilecehkan di Arab. Dihukum pancung tanpa memberitahukan oleh pemerintah Indonesia. Kita protes. 2 hari kemudian hukum pancung lagi kita tidak tahu. Karena kita dilecehkan di luar negeri itu sangat dilecehkan. Apa sekarang yang pendidikan sudah habis, air kita diganti aqua yang tak minum, tapi ya tidak apa-apa daripada batuk. Aqua ya melari ke Perancis, ya toh Freeport larinya ke Amerika, Exxon lari ke Amerika, minyak kita semuanya habis, apalagi sampai udara kita ini. Hanya tinggal satu, hati-hati, kalian harus awasi semua. Tinggal satu yang kita punya, laut. Itu sudah ditawar-tawarkan ke Amerika. Kenapa laut sekarang menjadi prioritas? Bahkan ada menteri kemaritiman. Karena 15 tahun yang lalu Amerika itu telah melakukan penyelidikan di dasar laut kita, dan di dasar laut kita kandungannya luar biasa. Terutama migas di situ. Ada kandungan uranium di bawah, hampir kayak Freeport. Ini mau dijual, rebutan semua ini. Tinggal laut. Kalau laut kita lepas, sudah kita menjadi kere, menjadi bangsa budak di negara kita sendiri. Inilah penjajahan, imperialisme di sini. Kalau zaman dulu penjajahan, zaman VOC dulu, penjajahan itu orang dan senjatanya menghabiskan harta kita. Kalau dulu kebutuhannya mereka itu rempah-rempah, ya mereka datang ke Indonesia dengan senjatanya, dengan orangnya, mengambil rempah-rempah dibawa ke sana. Sekarang cukup dengan duit, dengan investasi. Dan sekarang SBY kemana-mana menawarkan investor supaya masuk ke Indonesia. Ini presiden apa broker itu? Di mana-mana kan presiden menawarkan itu. Duta besar sekaligus untuk menjual kekayaan kita. Pemerintah daerah sekaligus akan menjual kekayaan di daerah masing-masing. Lah ini presiden macam apa gitu loh? Lebih kasar lagi daripada SBY. Nah, kesadaran-kesadaran ini tolong dibongkar. Nah, ini diskusi-diskusi untuk menentukan problem pokok ya. Dah, yang lain. Setelah ketemu itu baru melakukan isu bersama. Setelah ketemu di sini. Nah, isu bersama inilah yang akan kita kampanyekan untuk memberikan pendidikan politik dan penyadaran kepada masyarakat. Baru menentukan sebuah gerakan politik. Baru menentukan arahnya kepada perubahan. Gerakan-gerakan harus melakukan perlawanan. Itu semua yang kita butuhkan awal sebelum melakukan aksi-aksi massa itu. Jadi tahapannya memang sengaja saya balik. Mestinya ini dulu. Ya, kalau di sini RTL-nya ada komite aksi, nah itu nanti di jaringan. Mestinya ini dulu, benar kalau itu betul. Ini dulu. Setelah itu selesai, baru tahapannya ke atas. Ya, memberikan pendidikan politik lewat sebuah bentuk-bentuk kampanye, karena isu bersama kita sudah bertemu di sini. Lalu baru ada gerakan-gerakan politik, aksi itu maksudnya, lalu harus dimaknai dengan perubahan, dan aksi merupakan sebuah perlawanan. Setelah itu baru kita tentukan bentuk aksinya seperti apa, apakah akan melakukan audiensi atau apa-apa itu. Nah, ini urutannya. Jadi yang pertama ini, kedua ini, yang ketiga pelaksanaannya, praksis. Saya pikir untuk sementara itu dulu, nanti bisa ditanya jawab. Rokok dulu, Mbah. Nah, ya, ada yang bertanya, saya yang merokok. Ya, terima kasih kepada Mbah Narso yang telah menjelaskan, luar biasa sekali. Tangan dulu dong. Ini pengalaman yang berbeda yang dikeluarkan ya, sebenarnya dieksplorasikan bahwasanya ini pengalaman
tidak melakukan aksi yang efektif sebenarnya. Kita harus jujur ya. Kita lebih banyak membuat kekuatan aliansi daripada menyelesaikan konkret tujuan politik sebenarnya. Jadi yang lebih dilihat kuantitas bukan kualitas aksi. Kualitas pun hanya dilihat ini bentrok apa tidak. Kalau bentrok aksinya batal berarti. Bukan tercapainya nggak sih tujuan politik kita. Nah, itu. Yang kedua juga kadang mahasiswa tuh Mbah jarang melakukan aksi yang menggabung kekuatan aliansi itu dengan masyarakat. Malah masyarakat yang kadang manggil mahasiswa, itu yang jadi masalah. Kan jarang ke aliansi-aliansi itu tergabung di situ ada masyarakat. Ada beberapa lah, cuman kalau sudah aksi bentuk sampai gabung itu jarang kali. Yang kedua itu ya, bagaimana menjadikan mahasiswa kembali menjadi solidarity of maker lah. Nah, itu bagaimana ya, itu yang jadi tanggung jawab kita. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lah, terutama bagaimana melakukan aksi-aksi yang efektif seperti kata Mbak Narso tadi itu. Ini satu orang menggemparkan dunia, kita 1000 orang aksi, kita aja tahu ya. Oke, silakan teman-teman, kita buka 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Oke, saya kenalkan siapa nama dari mana kan tadi berani. Punya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irfan Asari dari UMY. Jadi ini Pak, problematika kita sekarang kan pada hari ini itu kan masalah klasik belum bisa memecahkan masalah klasik loh Pak. Jadi ketika kita aksi belum bisa memecahkan persoalan bagaimana bisa mengajak masyarakat itu sendiri. Kadang-kadang kita melakukan aksi yang sebenarnya sudah dengan menggunakan bahasa-bahasa yang masyarakat, tapi masyarakat ini seperti apatis loh, antipati, apatis, malah kita aksi dengan berbagai cara yang telah dicantumkan tadi malah dicemooh. Nah, tadi kan jelaskan bahwa dengan kita menutup jalan untuk bagaimana sorry tadi dengar itu, tapi di sini masyarakat itu tidak mengerti. Padahal orasi-orasi yang kita paparkan itu sudah jelas dengan bahasa-bahasa yang memang sudah mudah dipahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kita juga mahasiswa ini dengan banyaknya organisasi pergerakan kadang-kadang ada sensitif loh Mas. Jadi bagaimana untuk menyatukan visi kita bersama itu loh. Walaupun di sini kan berbeda ideologi loh. Karena kan dalam hal ini kita tidak bisa menutup mata bahwa ada berbagai gerakan gitu. HMI, sektor dan lain sebagainya. Itu bagaimana bisa mensolidkan kembali loh, bahwa visi kita ini lalu bagaimana untuk bisa mensolidkan kembali itu. Yang kedua, yang ketiga berkaitan lagi dengan isu dengan adanya aksi besar-besaran tanggal 20 Mei nanti, gitu kan? Nah, jadi yang saya takutkan di sini ketika nanti ada aksi 20 Mei akan mengulang kembali tahun 1998. Tapi reformasi sampai sekarang itu tidak menghasilkan apa-apa, Mas. Nah, jadinya ketika 20 Mei itu disuarakan dengan besar-besaran seperti itu, akhirnya Jokowi jatuh, tapi kita tidak memberikan solusi loh, Mas. Takutnya kita hanya menjadi legitimasi atau boneka-boneka yang dinantinya malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab loh. Gitu. Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan tadi ya, masalah. Oke, selanjutnya tadi dari depan, selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Febri Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, dulu ketika bergerak kan mungkin kesamaan ini ya, kesamaan tahun 98 itu semua mahasiswa bergerak semua untuk menggulingkan Soeharto, karena common enemy kan itu pasti jelas gitu, itu Soeharto. Nah sekarang mahasiswa itu lebih ke arah
Mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan. Terus yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka saya Bima dari UIN Kota Semarang. Yang saya tanyakan di sini berkaca pada apa ya pengalaman yang sebelum-sebelumnya bahwa relevansi aksi mahasiswa sekarang itu lebih aksi mahasiswa sekarang itu terkungkung oleh isu-isu. Misal ada isu ini turun, aksi isu ini turun. Jadi tidak ada sebuah follow up atau backup yang apa ya, yang katakanlah mahasiswa itu aksi itu hanya karena isu ini. Jadi isu itu kan belum apa ya dikatakanlah benar, tapi sudah mau turun ke jalan. Nah, bagaimanakah yang saya tanyakan di sini adalah relevansi aksi yang sesungguhnya yang harus dilakukan mahasiswa, karena idealisme mahasiswa sekarang itu kita itu seperti dikungkung oleh senior senior kita yang berada di istana sana itu. Jadi misal seperti di Jakarta, demonya itu rata-rata kalau menurut senior saya itu malu pesanan seperti itu. Jadi mas ada proyek ini uangnya silahkan turun. Seperti penurunan Gus Dur saja, BEM STAI versus BEM SI. Saat itu BEM STAI itu kan pro pemerintah dan BEM SI, mohon maaf ya mas, BEM SI itu saat itu ada yang isu-isunya ya. Ini isu yang saya dengar kata senior saya itu dibiayai oleh pemerintah, oleh yang tidak pro dengan Gus Dur seperti itu mas. Nah, yang di garis bawah sini adalah idealisme mahasiswa itu dimanakan seperti itu. Itu menurut senior saya seperti itu mas. Terus yang kedua, masalah apatisme dan kepekaan mahasiswa. Kita lihat saja sekarang di kampus-kampus itu mahasiswa itu yang seperti dikatakan sahabat tadi, yang kalau mahasiswa itu lebih fokusnya itu ke dosen seperti itu. Jadi mau turun ke jalan takut nilainya terus kemarin juga ke dekanat kan, di fakultas saya itu baru saja tidak selang 1 bulan itu habis menghantam dekanat seperti itu Pak, gara-garanya masalah kebijakan seperti itu. Nah, mahasiswa yang ikut demo itu selalu saja disindir, termasuk diri saya disindir, nanti diancam, nanti kamu jawabannya ini itu. Jadi mahasiswa mau aksi itu mikir-mikir 2 kali seperti itu Pak. Dan kepekaan dan apatisme itu seperti kemarin saja dari BEM fakultas saya bekerja sama dengan BEM yang di Kota Semarang itu mau aksi tentang Kembang Melawan gitu Pak, depan PT UN bersama masyarakat Kembang. Nah, dari kami sendiri itu sudah mempropaganda gitu Pak, seluruh mahasiswa untuk ikut bersama masyarakat Kembang ke PT UN, tapi susahnya minta ampun untuk turun gitu Pak. Gara-garanya masalahnya apa? Takut ya sama dosen gitu. Dan yang terakhir adalah masalah strategi Pak. Bagaimana cara kita itu meyakinkan mahasiswa itu ini loh perjuangan itu rakyat, ini loh revolusi yang harus kita bangun melawan kapitalisme global, melawan tirani yang ada saat ini. Dan ketika kita juga bersama masyarakat seperti yang dikatakan saya tadi, bahwa masyarakat sekarang kita itu terhalusinasi oleh pemerintah. Kan fanatik waktu pemilu kemarin kan fanatik sama Jokowi. Nah, kita mau demo Jokowi itu takutnya itu dibilangnya itu apa ya, menjilat ludahnya sendiri. Saya orang Solo pernah aksi dengan teman-teman beberapa waktu yang lalu ketika BBM yang aksi. Saya sudah dengungkan turunkan Jokowi. Biarpun dia orang Solo dan kekuatan PDI sekarang 24 kursi di DPRD. Kami tidak takut. Itu terus. Saya cuma jelaskan itu aja. Sebagai catatan. Jadi masyarakat itu seperti terlalu fanatik. Jadi yang di atas, mohon maaf Pak Jokowi itu bilang A, ya itu A, BBM naik ya diam saja gitu. Tapi tidak memikirkan anak cucu kita seperti itu. Ya. Udah ini. Ya, tadi ada 3 pertanyaan dan saya rasa ada hal yang hampir mirip lah. Ya, Iya. rata-rata hampir mirip. Masalah efektivitas aksi, di mana aksi kita sebenarnya justru tujuan politik kita tidak
tidak sampai gitu loh untuk salah satunya memberikan pendidikan politik bagi rakyat, justru menjadi bumerang sendiri musuh rakyat gitu loh. Bagaimana membangun aksi yang efektif gitu. Masalah ya permasalahan sensitivitas kampus tadi ada aktivitas organisasi, bagaimana ini juga kami sih membangun suatu visi misi yang sama, membangun tujuan politik yang sama, serta juga tentang masalah apatisme mahasiswa serta oportunistis para aktivis-aktivis yang hanya melihat bahwasannya organisasi itu bukan tujuan idealis, bukan tujuan cita-cita politis, tapi tujuan-tujuan yang akademis agar bisa sampai ke tingkat lebih melanggengkan status dia, biar enak gitu cari kerja gitu. Ya saya gini ya, ini hampir sama, rata-rata hampir sama. Dan semua jawabannya ada di sini. Pertama adalah keterlibatan masyarakat. Ini ketiga-tiganya hampir sama itu ya. Bagaimana cara untuk keterlibatan masyarakat, keterlibatan mahasiswa sendiri? Bagaimana caranya? Karena belum ada mekanisme pendidikan politik yang bermakna penyadaran ke masyarakat. Pernah nggak dicoba masyarakat diundang ke kampus, diajak diskusi bareng? Misalnya masyarakat itu ada kelompok PKL, misalnya paguyuban, ada paguyuban PKL misalnya, ada organisasi buruh, pernah nggak kalian lakukan itu? Karena belum pernah, bagaimana mungkin masyarakat mau ikut bergabung? Apa yang kami lakukan dulu itu sudah saya jelaskan tadi, mengorganisir masyarakat. Di sini ada mahasiswa, di sini ada mahasiswa, di tengah-tengah masyarakat, di sini ada kumpulan kumpulan PKL ada paguyubannya, kita ajak ngobrol, kita prakondisikan dulu. Tidak bisa yang namanya perubahan itu bisa dijangkau dalam satu aksi. Tidak mungkin tanggal 20 Mei itu Jokowi bisa jatuh dalam aksi tembok 20 Mei itu. Nggak mungkin, saya berani bertaruh. Tapi semangat itu ada, ya harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekali kami menumbangkan Soeharto, itu persiapan dari tahun 80-an. Itu. Jadi jangan berharap bisa selesai. Musuh kita ini besar. Musuh kita sesuatu kekuatan ada di mana-mana. Dosen kita itu juga jadi musuh kita. Ini semuanya mencoba untuk menghambat sebuah gerakan massa. Itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara menyatukan mahasiswa? Memang setelah 98, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Jeffrey itu. Jeffrey. Nah, itu sekaligus ya menjawab pertanyaan itu. Bagaimana mahasiswa bisa bersatu? Karena memang itu kekuatan global, kekuatan kapitalisme global itu mempelajari kejatuhan Soeharto. Bahwa yang melakukan aksi-aksi yang paling ini, yang menjadi pelopor di Indonesia itu adalah mahasiswa. Bagaimana cara menghancurkan organisasi mahasiswa? Cara menghancurkan nalar kritis mahasiswa, bagaimana caranya? Salah satunya dengan pengetatan kurikulum. Satu, ya. Yang kedua, dengan pengetatan controlling organisasi mahasiswa dengan pembatasan waktu. Sekarang saya mau bertanya, organisasi mana yang pengurusnya itu lebih dari setahun? BEM itu cuma setahun, PMII setahun, ya toh HMI setahun, PMKRI setahun, semuanya setahun. Bagaimana mungkin kalian hari ini diangkat jadi pengurus, misalnya jadi presiden BEM, lalu masih nyusun kabinet sekian bulan, efektif kalian konsolidasi secara internal organisasi, baik itu HMI atau yang lain, itu membutuhkan waktu 3 bulan sampai 4 bulan.
konsolidasi loh ya, internal. Sementara perubahan politik itu dihitung, itu per menit, per jam itu berubah. Kalian terpontal-pontal nggak mungkin. Itu sengaja dibatasi setelah reformasi. Makanya kalau tadi dikatakan reformasi tidak bermakna, salah. Secara demokratis kita dapat. Zaman dulu Soeharto nggak boleh kita kumpul-kumpul 5 orang. Setelah reformasi baru boleh. Tapi secara kesejahteraan, secara politik dan ekonomi kita masih dijajah, bahkan lebih parah. Iya. Gitu loh. Tapi secara demokratis tidak seutuhnya, karena mahasiswa juga dibungkam. Kalau zaman Soeharto dulu ada istilah namanya NKK BKK, ya, normalisasi kegiatan kampus, badan kegiatan kampus, ada itu. Daud Yusuf pada saat itu menterinya. Sekarang pembatasan itulah, kalian dipecah-pecah, ada ini, ada. Wah, istilahnya saja medeni presiden loh. Ya itu BEM itu kan presiden. Medeni istilahnya. Main lu. Ini main dagri itu. Waduh, istilahnya aja medeni bocah biar keren. Sehingga kalian merasa eksklusif. Gitu loh. Persoalannya kalian sendiri kok. Bukan masyarakat, jangan nyalahkan masyarakat. Masyarakat itu karena bodoh, tidak tahu, dan tergantung pada Anda semua sebagai pelopor gerakan. Nah, berani tidak? Sekarang kalian menerobos birokrasi yang memang menghambat dari gerakan kalian. Merevolusi itu dululah. Kalau zaman dulu ada NKK BKK, di Jogja muncul organisasi namanya SMID. Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Itu di Jogja yang berani menembus semuanya. Yang ketuanya dulu jadi staf khususnya SBY untuk soal kebencanaan, Andi Arief itu. Yang ditangkap, diculik, akhirnya juga keluar itu. Itu menembus. Dulu itu ada mahasiswa itu gerakannya hanya gerakan moral, oleh SMID coba menjadi gerakan politik. SMID melakukan pengkaderan, keluar mahasiswa masuk ke dalam buruh kayak Dita Indasari yang sekarang menjadi stafnya Menteri Tenaga Kerja itu. Ya, Menteri Tenaga Kerja dulu itu juga aktivis PRD. Tapi sekarang berbeda. Iya, saya katakanlah sekali lagi ya. Orang kalau tidak kuat secara ideologinya pasti akan goyang. Dulu saya makan satu nasi sebungkus ini bersama-sama dengan teman-teman aktivis itu, teman-teman itu. Satu bungkus bisa kita makan 3 orang, 2 orang, 4 orang. Nah, ketika saya duduk melihat emas satu bungkus, tidak kita bagikan, kita pakai dulu. Karena terpengaruh oleh lingkungan. Nah, tapi kalau kita punya sesuatu yang kuat, emas ini akan kita bagikan. Atau bahkan tidak kita sentuh. Kalau kita kuat, tapi kalau tidak kuat ya sudah. Nah, itu jawabannya itu. Karena kita sendiri yang merasa mengasingkan diri dari masyarakat. SMID dulu tidak. Menerobos birokrasi. Dulu SMID dimusuhi oleh HMI. Yang berkuasa di setiap kampus itu HMI. Sehingga zaman Soeharto, HMI itu luar biasa. Akbar Tanjung, semuanya itu dari HMI semua gitu loh. Nah, kegiatan-kegiatan kampus dikuasai itu. SMID dimusuhi. Keluar dari kampus UGM, dia hanya berapa orang? 10 orang. Setelah itu pakai jaringan kita. Akhirnya meluas, ada di mana-mana. Solo muncul, Semarang, di Undip muncul, semuanya muncul. Nah, sudahkah itu kalian lakukan? Untuk bertemu dengan teman-teman mahasiswa sendirilah di sekitar kampus. Jangan masyarakat dulu. Kalau aksi kalian 20 Mei mau besar, mulai dari sekarang. Kalian tentukan ajak masyarakat untuk rapat bareng, setting bareng, berdiskusi bareng. Makna diskusi tadi apa? Di sini. Memberikan pendidikan politik untuk memberikan penyadaran. Itu loh. Makna
dimasukkan ke dalam jaringan ini. Masyarakat hanya sekedar suruh jadi massa tok ngikut. Wow, itu salah. Berarti tidak memberikan ini. Pertanyaan kalian semuanya itu ada di sini semua. Maka saya bicara soal ini kebutuhan pokok, bukan soal teknisnya. Nah, masyarakat cobalah gabungkan antara masyarakat dan mahasiswa dalam sebuah aliansi bersama. Kami di Solo tadi sudah saya jelaskan, Amuk Rakyat, Aliansi Masyarakat untuk Kesejahteraan Rakyat, kita undang diskusi di UNS, setting di UNS, di STIMUS, di Univet, kita undang mereka masuk ke dalam kampus supaya masyarakat bukan menganggap bahwa kampus itu adalah menara gading, tempat isinya orang-orang kaya, tempat isinya kaum intelektual. Tapi kampus ini menjadi tumpuan saya untuk melakukan perubahan. Itu yang harus saya ditanamkan kepada masyarakat. Mahasiswa ini, kaum muda ini menjadi tumpuan saya. Kampus ini menjadi juga bagian dari rumah saya. Gitu loh. Maka buatlah jaringan bersama dengan mereka. Nah, lalu yang kedua ada tadi sudah saya jawab, menyatukan mahasiswa. Nah, aksi seremonial. Aksi seperti seremonial. Sudah saya katakan tadi, karena latar belakangnya seremonial terjadi karena aksi itu tidak dilatar belakangi oleh perubahan dan perlawanan. Maka reaksioner saya katakan. Gimana? Sangat reaksioner. Ini aksi. Mandek. Lah karena tidak ada semangat ini. Revolusi diteriakkan saat aksi saja, tapi semangatnya nggak ada. Nah itu, sehingga sifatnya seremonial. Ada riham keluar, riham seperti itu kan? Ini keluar. Ya karena itu, kalau semangatnya perubahan dan perlawanan itu diyakini, aksi-aksi semua harus mengarah pada sana setelah kita punya satu problem pokok apa yang sudah kita tahu, lalu bisa menentukan isu bersama. Ini terus didengungkan terus setiap aksi. Contoh sekarang, kalau menurut saya loh ya, problem utama kita adalah pasal 33. Kembalikan pada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 sebelum diamandemen. Setiap aksi itu dengungkan terus. Ibarat tembok itu kita bikin lubang kecil. Lama-lama kita kureki, lama-lama akan besar. Sama juga tahun 80-an. Kami dengan teman-teman mahasiswa aksi problem pokok Soeharto ini apa? Demi fungsi ABRI. Karena peran militer itu masuk ke dalam dunia politik salah satunya. Nah ini harus hancur itu. Maka tolak demi fungsi ABRI, terus aksi. Akhirnya setelah jatuh demi fungsi ABRI dicabut juga. Itu loh. Itu salah satunya. Sehingga tidak seremonial kalau semangatnya ini. Tapi kalau tidak, sebenarnya Kamisan itu bisa sebagai alat untuk tidak seremonial. Terus ya tadi sudah saya jelaskan mahasiswa kenapa dibungkam ya. Lalu yang ketiga soal apa ini? Reaksioner tadi juga sudah jelaskan. Demo pesanan. Nah, banyak ini, Mas. Wah, ini banyak itu demo-demo pesanan itu sangat banyak. Kita kelihatan. Jadi kita bisa melihat aksi-aksi itu kalau yang dibayar dan yang tidak itu bisa kelihatan dari cara-cara kita aksi. Banyak ini di Jakarta memang banyak. Cuma apakah kita juga tidak bisa ya menuduh. Menuduh ya dipadu dewe antar mahasiswa itu. Sensitif mahasiswa itu pada persoalan egoisme individual. Eksistensialis. Itu yang harus dibongkar itu. Baik eksistensialis pribadi maupun organisasi. Wah, organisasiku paling apik. Terus kamu enggak. Nah, ini enggak bisa bersatu. Waktu saya harus paling ini. Wah, celakanya lagi. Kita sudah bersusah payah. Misalnya organisasi A ikut dalam jaringan atau aliansi itu. Masanya 50. Tapi yang datang ternyata hanya 10 orang. Terus organisasi B itu membawa masa 60 orang. Dinanya, kok masamu sakit itu apa? Sakit hati pasti.
Besoknya tidak mau lagi keluar dari ini. Nah itu kelemahan. Biarkan aja, oh ternyata hanya segitu. Nanti di rapat forum evaluasi teman-teman pada sibuk toh. Kemarin kok yang datang hanya 10. Sama-sama mengucapkan perkataan tapi kan tidak menyinggung. Betul. Nah, tapi kesadarannya tersentuh. Wah iya. Gitu loh. Ora aksimu ngomong 10 tok. Marah itu pasti. Gitu loh. Nah, ini cara kita untuk menyampaikan. Nah, eksistensialisasi akhirnya marah. Nah, eksistensialisasi itu sangat sulit. Mau lagi sudah menyinggung pribadi. Pokoknya sampai ke tahapan pacaran, wah itu bahaya. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan mahasiswa? Saya katakan lagi, celakanya lagi. Bagaimana cara kita meyakinkan? Tadi singgung juga soal senior dan segala macam. Itu yang paling mencelakakan itu, Mas. Merasa dirinya senior. Setelah saya jadi presiden BEM, atau saya dari ketua PMII, atau saya dari ketua GMNI, atau PMKRI dan segala macam ketua. Selesai masa jabatan saya setahun, saya merasa jadi senior. Sudah tidak ikut liga, terlibat di aksi-aksi lagi. Itu sudah biar adik-adik yang ngurus. Wah, merasa orang sudah kursinya sudah tinggi toh itu. Loh lah di Solo tanyain, lah kamu itu umur berapa? Saya ini punya anak berapa? Banyak loh. Aja masih teriak-teriak di jalan kok. Kamu itu nggak malu Balik sudah merasa senior, saya ini belum pernah merasa senior. Anak saya 4 juga seumuran kalian gitu. Dan celaka kita di situ, merasa dirinya senior, terus sama adik-adiknya dianggap orang yang levelnya saya lebih tinggi, dia direndah. Salah, kita itu sama. Kalau ingin berjuang bersama-sama untuk melakukan perubahan, sama. Untuk melakukan perlawanan sama. Aku ditangkap ya aku kudu melu ditangkap misalnya. Gitu loh. Jangan ada istilah senior dan ini. Nah, kalau ada istilah senior dan junior, gak mungkin mahasiswa itu punya keyakinan bahwa aksi itu akan memunculkan perubahan dan perlawanan. Karena potret junior akhirnya pada seniornya. Seniornya setelah bekerja dia naiknya mobil mewah. Ternyata nggak tahunya seperti yang dikatakan Mas Febri tadi. Wah, kayak jatuhnya telah di DPR kayak gitu. Nah itu karena ada senior junior. Selama ada itu udah. Saya ya sama teman-teman di bawah umuran saya dipanggil sok itu nggak apa-apa, panggil pindah persoalan, panggil mbak nggak persoalan, panggil apapun saya nggak persoalan, karena saya ayo kita anggap ini kawan perjuangan kita. Tapi kalau saya diajak padu dengan teman-teman begini, saya nggak mau, karena itu bukan lawan saya. Itu harusnya kita berangkulan bersama-sama untuk melawan sesuatu yang besar. Sampai mati pun kita lawan. Sampai ditangkap pun kita lawan. Bareng-bareng. Tapi tidak bertantem dengan teman. Lalu menumbuhkan senior dan junior itu yang harus kita hilangkan. Karena itu feodalisme. Hambatan proses demokrasi itu salah satunya adalah feodal. Oh iya mas. Wah ambil ceklik tangan 2 itu ya celaka lagi itu ya tau. Enggak usah aksi ke keraton aja. Ya toh, nggih nuwun siwun. Nggih ndoro ambil laku duduk. Salah itu. Syarat-syarat kita dulu adalah menembus feodalisme ini harus hilang. Feodalisme bukan berarti sopan santun, harus dibedakan gitu loh. Kalau sopan santun harus. Tapi kalau feodal tidak orang sopan santun tidak mesti harus bungkuk-bungkuk begini. Coba lihat nanti sinuwun lungguh nenggon itu orang itu nggak berani dengongek itu nggak berani mesti gini semua. Wow. Nah itu feodal. Itu loh. Itu nggak boleh, nggak ada sistem demokratis, nggak ada. Tapi kalau sinuwun dulu nggih biasa aja. Duduknya juga harus sama. Tidak mesti ngeleset di bawah gitu loh. Makanya harus dibedakan sopan santun, menghormati orang tua itu boleh. Itu harus dibedakan. Sehingga saya salah satu untuk meyakinkan pada mahasiswa itu
adalah diri kita sendiri menganggap semua sama. Saya itu mau dipanggil Pak, Mas, mau dijangkar nama saya sendiri, saya tidak apa-apa. Karena yang memanggil nama saya So, Win, itu adalah kawan perjuangan semua. Orang lain nggak mungkin memanggil saya So, begitu nggak mungkin. Gitu loh. Nah itu pasti kawan perjuangan tuh. Karena menghilangkan feodalisme tadi. Nah itu saya pikir. Jadi sekali lagi, cara untuk meyakinkan mahasiswa, hilangkan rasa feodalisme pada diri kita sendiri. Ya, praktekkan bahwa kita menganggap mereka semua sama. Saya kira itu ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi semua di sini, Mas. Mas, gimana? Ini mau diselesaikan jam berapa saya? mana? Ya, saya naik SMI saya rapopo. Sana. Oh ya, itu masih ada yang bertanya. Masih ada yang bertanya. Ya, kita buka 2 pertanyaan dulu ya, karena memang udah mau isi perut aja. Terus juga sholat kan, terus kita masuk materi selanjutnya. Jadi kita harap pertanyaannya singkat dan tepat. Ini 2 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya sekarang? 1. Oh, ketua kelas. 1. Ada lagi? Oh ya, cuma 1 ya yang bertanya. Oke, silakan. Iya, saya Alam Pak dari GMKI Yogyakarta. Saya setuju dengan tadi apa yang jadi poin penting memang di dalam sebuah gerakan atau prinsip aksi massa, yaitu dalam poin yang kedua itu kampanye. Jadi mengkampanyekan sesuatu yang terus menerus sehingga memang itu menjadi sebuah isu bahkan jadi pemikiran orang. Lalu ketika coba ditanya realitas yang terjadi di kalau kita mau katakan di kampus seperti itu sangat sulit sekali ini kita temui seperti itu. Bahkan saya sendiri kadang kalau misalkan kita mengkampanyekan, kalau saya mengkampanyekan pendidikan partisipatif eksperensial misalkan, itu bisa dianggap aneh karena mereka nggak pernah dengar itu. Lalu kalau saya bilang bahwa partisipatif eksperensial musuhnya adalah Sebentar, itu artinya apa dulu, Mas? jadi pendidikan partisipatif eksperensial itu Artinya? mengajak orang untuk berpikir kritis dan belajar dari pengalaman yang mereka lakukan. Kalau itu istilah itu di bahasa ke Indonesia bisa enggak? Mungkin bisa sih Pak. Nah, mau coba di bahasa ke Indonesia saya sendiri yo. Bingung. Nah, itu. Jadi bagaimana orang itu dapat belajar dari pengalaman dia sehingga akhirnya dari pengalaman dia hidup itu mereka dapat belajar seperti itu. Tapi kadang-kadang memang itu akan bermusuhan dengan orang-orang yang sudah nyaman dengan posisi jabatan tertentu. Nah, contoh-contoh lain mungkin banyak yang teman-teman hadapi di kampus-kampus ketika teman-teman mewacanakan atau mengkampanyekan sebuah isu, lalu teman-teman dianggap aneh seperti itu. Lalu sebenarnya bagaimana sih Pak terkait dengan itu? Lalu yang poin yang kedua memang tadi Bapak selalu singgung bahwa pergerakan itu ini mungkin bisa dikoreksi Pak. Pergerakan itu sepertinya bertentangan dengan nilai kejujuran seperti itu. Kayak tadi misalkan kita harus sembunyi-sembunyi atau apa gitu, itu bagaimana sih Pak? Kita kalau di GMKI itu malah setiap pergerakan itu harus dimulai dengan misalkan kalau kita dengan pemahaman iman yang tepat lalu bergerak seperti itu. Terima kasih. Ada lagi ya? Oke, 1 tadi penyanyi. Oke. Enggak ada. Ya, memang benar. Jujur dalam pergerakan saya setuju. Itu memang harus jujur. Landasan utama itu jujur. Jujur dalam persoalan mencapai pada isu bersama kita. Misalnya, contoh ya. Kita harus jujur untuk menyelesaikan penggulingan Jokowi. Ya, itu harus jujur. Tapi dalam soal taktik bisa tidak jujur. Harus dibedakan antara taktis dan strategis.
Kalau yang strategis ini harus jujur. Tapi kalau yang taktis ini bisa tidak jujur. Antara kalian harus bisa memisahkan antara prinsip dan teknis. Jadi harus bisa pisahkan antara visi dan misi. Soal taktik itu bisa beda-beda, Mas. Misalnya saya mau ke Malioboro. Ini kebetulan saya, maaf ini, saya mungkin ya agak buru-buru. Ini teman saya dari Jerman datang, ngajak ketemu di Plaza Ambaruk Mall. Dia minta 12:30, saya bilang nggak bisa, jam 1. Nah, itu Mas. Misalnya saya mau ke Ambaruk Mall, mau menemui teman saya ini, Mark Philip Steidler ini dari Jerman ini, janjian sama saya. Saya mau menemui sana. Kita ternyata macet. Awal kita sudah betulin ini, ternyata macet. Cari jalan yang lain. Itulah namanya taktik. Yang penting saya sampai di situ secara mudah dan cepat. Gitu loh. Itu yang namanya prinsip. Nah, taktisnya, teknisnya bisa berbeda-beda. Paham nggak? Bukan berarti taktik itu tidak jujur, tidak. Jujur ya padahal yang prinsip. Kalau yang tidak jujur itu pada soal yang teknis, nggak apa-apa. Kayak tadi, saya katakan soal mogok makan misalnya, ya tahu contoh itu taktis. Tapi kampanye secara prinsipnya sudah nyampe. Apa salahnya? Itu nggak tinggal soal cara. Ya, itu saya kira kalau jujur ya harus seorang aktivis itu harus jujur. Landasan kita kejujuran untuk mencapai tujuan yang kita raih. Itu harus jujur. Tapi kalau persoalan taktik perjuangan, zaman dulu itu nggak ada yang taktik itu jujur. Pura-pura mati, Londonnya nyedak, blues gitu kan. Nah itu macam-macam Mas. Itu kan sudah nggak jujur, kalau itu disilakan nggak jujur. Tapi yang penting aku bisa mateni London. Gitu. Perang gerilya itu tidak jujur juga. Mestinya tidak boleh, perang itu harus terbuka zaman dulu itu. Zaman dulu lihat aja, perang di kerajaan-kerajaan, terutama di luar negeri, itu pakai trompet itu. Ya toh, dodo jam sekian harus berhenti. Pernah lihat Baratayuda enggak? Ya toh, Baratayuda itu padahal sudah tenggelam, tidak boleh, memukul tidak boleh. Tapi untuk mencapai tujuannya Aswatama itu malah membunuhi. Yang penting aku bisa membunuh Arjuna, itu yang penting. Tapi ya luput gitu. Nggak boleh dulu. Tapi Indonesia perang malam-malam gerilya anjing Londo turu ditembaki. Sebenarnya nggak boleh dalam teknis perang itu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi yang istilah begitu. Ya pakai bom atom, pakai ini segala macam. Nah itu saya katakan itu. Kalau taktis itu silakan aja. Boleh saja. Soal taktik. Kayak saya katakan, saya jelaskan tadi. Angkot itu. Secara jujur tidak kita buka pada polisi-polisi itu loh. Lah kita buka ini diblokir, dintake, wis ora dadi kok Mas. Enggak jadi kok. Maka secara polisi kita pakai surat pemberitahuan ke kantor polisi. Ini sopir angkot mau aksi di alun-alun utara jam sekian. Nah itu toh. Nah tapi polisi kita hapusi. Kita bikin setting secara tertutup. Ketua-ketuanya kelompok A, B, C, angkot ini. Nanti modelnya begini caranya. Kamu kumpulkan di jalan masuk yang utama. Polisi kan nggak ngerti. Kita hapusi toh. Nah, ngapusi ini jujur apa enggak? Enggak jujur toh jane. Tapi ini demi perjuangan ini, demi perlawanan ini, demi perubahan itu, terpaksa kita tentu ngapusi polisi sehingga ini kerugiannya berapa itu. Itu loh Mas. Jadi sekali lagi soal taktik itu boleh tidak jujur. Karena kita boleh terbuka, tapi tidak boleh telanjang. Apakah rumah tangga organisasi kita, apakah rumah tangga kita harus diketahui semuanya oleh orang lain? Kan tidak juga. Apalagi kalau nanti sudah setting-setting sampai ke tahapan
ini. Lah kalau diketahuan kita cumanya duitnya molotov sana peluru kowe nggo molotov ta. Ada habis loh. Nah, sampai ke tahapan ini semakin makanya saya jelaskan ini syarat-syarat per juta apa itu nggak saya jelaskan. Pak, kalau akhirnya itu kita coba lihat atau kita bandingkan dengan orang yang berpikir bahwa yang penting tujuannya benar, tapi cara-caranya juga terserah, itu gimana Pak? Karena kalau kita lihat realitas saat ini kan orang juga cenderung seperti itu Pak. Ini bahayanya gini. Kalau itu dibandingkan dengan sekarang, kesalahannya adalah orang yang tidak jujur, apalagi politikus-politikus kita yang tidak jujur lalu melakukan korupsi itu. Dia itu tidak punya landasan untuk membangun bangsa kita. Kalau kita dalam persoalan untuk menyelesaikan bangsa kita, perubahan itu untuk menyelesaikan, karena ada problem pokok yang harus kita selesaikan yang menghambat. Mereka itu sebenarnya sudah bisa menyelesaikan, mereka duduk karena punya ambisi pribadi. Gitu loh. Karena punya ambisi pribadi. Berbeda kalau kita organisasi, itu harus ada controlling. Sekarang ini kan perbedaannya, justru organisasi sekarang memeras orang yang duduk di parlemen. Kalian pikir nggak? Kalau DPR itu setor ke partai. Nah dari itu, sehingga dia mulai partai sendiri tidak jujur. Berbeda apa yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Partai Komunis Indonesia cara membangunnya itu adalah anggotanya sendiri, ada iuran anggota, gitu loh. Sehingga yang duduk di DPR tidak bisa korup karena dikontrol oleh partai. Kan sekarang tidak, partai itu mengontrol mereka. Itu karena ayo kamu setor, tiap bulan setor semua. Kalian pikir anggota ada, apalagi yang kalau DPR masih bisa lah disahkan duit banyak. DPRD gajinya itu paling berapa? Dia harus setor partai. Itu baru partai, belum yang PAC-nya, belum konstituennya, belum duitnya kemana kalau dia tidak korup. Akhirnya dia tidak jujur. Berbeda kejujuran ini dalam proses untuk melakukan perlawanan. Saya katakan tadi PKI, bayangkan ini boleh dicontoh ya. Bukan, saya nggak bicara ideologi, tapi cara taktik dia. Tahun 1926 PKI dihancurkan total. Total PKI hancur. Tahun 1939 muncul lagi, dipimpin oleh Haji Misbah di Solo. Hancur, bas PKI, hancur sudah berantakan. Indonesia merdeka 48, dihancurkan di Madiun, habis, diburu semuanya. Tahun 55, pemilu pertama kali di Indonesia, PKI nomor 4. Bayangkan itu. Lainnya kalah. Partai Katolik, Partai Kristen, Parmusi, kalah semua sama PKI. Nomor 4, urutan keempat. Itu di Indonesia. Contoh di Soviet. Lenin tahun 1912, Lenin itu dihancurkan habis, PKI habis di Soviet. Kejar-kejar semua. Tinggal 30 orang. 30 orang lalu bersembunyi di bawah tanah. Maka di PKI ada istilahnya clandestine. Clandestine itu gerakan di bawah tanah. Ya, atau underground bahasa Inggrisnya, bawah tanah. Nah, selama 3 bulan penuh mereka tidak keluar. Mereka mengupas, menganalisa, melakukan diskusi problem pokoknya kayak apa, bagaimana mengajak rakyat dengan isu-isu yang kita keluarkan. Ya kupas habis-habisan. Selama 3 bulan. Bunker. Setelah itu keluar. Mereka masuk
mengorganisir masyarakat, memberikan pendidikan politik, penyadaran ke masyarakat. 30 orang itu. Tahun 1917 menang Lenin. Hanya tempo 5 tahun. Ada partai seperti itu? Contoh Venezuela melompat. Tadi saya jelaskan. Chavez ditangkap, ditahan. Tapi dia menyiapkan kantung-kantung orang-orangnya itu memberikan pendidikan politik dan penyadaran. Begitu Chavez keluar, kecil-kecil kantung kecil-kecil jadikan satu, dadake partai. Lewat konstitusi Chavez menang, lalu melakukan revolusi besar-besaran di Venezuela. Nasionalisasi kayak Bung Karno, minyak dan segala macam. Itulah yang saya katakan tadi, Mas. Boleh tidak jujur, tapi ketika menang dia harus jujur pada prinsipnya itu. Nah sekarang tidak politikus kita, karena terkungkung oleh itu. Nah itu contoh. Kayak di Bolivia, bayangkan itu boleh tidak itu. Bolivia itu kokain, itu adalah narkoba loh, Mas. Sama presidennya Bolivia Evo Morales itu mengikuti sama Hugo Chavez. Dana kampanyenya dari mana? Jualan kokain. Petani-petani paling besar di Bolivia itu petani kokain. Kalau petani kita bubarkan, kita tangkap ini, maka petani kita akan mati. Maka petani kokain di Bolivia diorganisir untuk mendukung Evo Morales. Akhirnya setelah Evo Morales menang, kokain ini dirubah bekerja sama